ini saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Berikut ini kita akan masuk ke pengertian teori belajar behavioristik. Nah, seperti yang kita ketahui, teori behavioristik ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik. Sebagai hasil proses pembelajaran dan terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, teori belajar ini berorientasi juga pada perilaku yang lebih baik. Teori behavioristik ini adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut itu yang meyakini bahwa anak ini dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Nah, baik itu guru, ataupun orang tua, ataupun orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, awalnya teori behavioristik ini dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner. Kemudian, teori ini dikembangkan lagi menjadi aliran psikologi pendidikan. Selanjutnya, ini adalah tokoh teori behavioristik, dan dalam perkembangannya, ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behavioristik. Nah, diantaranya yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Ivan merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Nah, yang kedua ada Edward Thorndike. Dalam teori behavioristik, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti yang pertama ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan juga hukum akibat. Nah, yang ketiga ada John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Jadi semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus-respons baru melalui conditioning. Yang keempat ada Clark Hull, dan bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori ini, Hull mengatakan behavioristik disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi yang sentral. Yang kelima, ada Edwin Gutierrez. Edwin mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan juga respons tertentu. Yang terakhir atau yang keenam ada Bruce Frederick Skinner. Jadi Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Nah, jadi itu dia ada 6 para ahli yang mengemukakan tentang teori belajar behavioristik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sintaks-sintaks atau langkah dari teori belajar behavioristik ini. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang keempat, menentukan indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, ada mengembangkan bahan ajar yang berupa pokok bahasan, topik, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran yang berupa kegiatan, metode, media, dan juga waktu. Yang ketujuh, ada mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan berupa latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon pembelajaran dari peserta didik. Nah, yang kesembilan, ada memberikan penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif. Serta yang terakhir atau yang ke-10, merevisi kegiatan pembelajaran. Nah, yang berikutnya ini adalah implementasi dalam pembelajaran bahasa Jerman. Jadi, guru atau dosen memberikan materi awal tentang Haustiere dan setelah itu siswa diberikan tugas tentang Haustiere dan diharapkan siswa dapat menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan materi yang telah guru atau dosen berikan. Nah, berikutnya, siswa yang mengerjakan akan mendapatkan reward atau hadiah dan yang tidak mengerjakannya akan diberikan hukuman kecil. Nah, yang terakhir ini, mengapa sih teori behavioristik ini sangat penting untuk kita pelajari?
Nah, karena teori behavioristik ini memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa atau peserta didik harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Dimaksud teori belajar behavioristik dan bagaimana implikasi teorinya behavioristik dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian, itu dia adalah beberapa materi atau informasi yang bisa saya berikan kepada kalian tentang teori pembelajaran behavioristik. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Cus!